Halo sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Sobatku di mana saja berada, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat sekalian, pada video kali ini kembali admin berbagi informasi terkait isu nasib tenaga honorer dan nasib tenaga P3K, yang mana seperti berita yang dilansir dari jpnn.com bahwa P3K was-was habis kontrak dialihkan ke paruh waktu. Kenaikan gaji berkala bagaimana? Mari sobat sekalian simak informasi ini agar sobat-sobat dapat menerimanya secara utuh dan juga tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Simak informasi berikut. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang tengah digodok pemerintah dan DPR RI dikhawatirkan jauh dari harapan honorer maupun P3K. Belakangan daftar inventarisir masalah atau DIM RUU ASN yang beredar luas di kalangan honorer maupun P3K mendapatkan penolakan. Pasalnya, usulan Komisi 2 DPR RI agar seluruh honorer diangkat PNS secara langsung ditolak pemerintah. Begitu juga usulan peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya pemberian pensiun juga ditolak pemerintah. Sebagai gantinya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan rekrutmen P3K paruh waktu bagi honorer, masa kerja di bawah 8 jam. Jika instansi membutuhkan P3K penuh waktu, maka memprioritaskan P3K paruh waktu. Ini kebijakan yang aneh. Mudah-mudahan tidak akan disahkan DPR RI karena jelas merugikan honorer dan P3K, kata Ketua Forum P3K Kabupaten Garut, Rikri Gunawan kepada jpnn.com Sabtu 8 Juli 2023. Sebab banyak regulasi terkait tunjangan P3K belum diterbitkan pemerintah, sehingga mereka belum mendapatkan hak-hak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kami sudah ikhlas menerima status P3K ini. Belum aman kami mendapatkan tunjangan pensiun. Kini malah muncul P3K paruh waktu dan penuh waktu, cetusnya. Diceritakannya banyak P3K dari honorer K2 dan non-K2 yang meninggal maupun pensiun, padahal baru beberapa bulan mencicipi status ASN. Belum lagi beberapa P3K 2022 yang meninggal tahun ini, meski sudah terima SK, tetapi belum menerima gaji karena surat pernyataan menjalankan tugas atau SPMT terhitungnya bulan ini. Selain itu, kenaikan gaji berkala juga belum terrealisasi karena peraturan menterinya belum ada. Banyak P3K 2019 yang seharusnya menerima kenaikan gaji belum terakomodasi karena belum terbitnya Permen PAN RB tentang teknis
kenaikan gaji berkala, ucapnya. Lebih lanjut, dikatakan berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2022, pasal 3 ayat 3 mengharuskan adanya Permenpan RB. Rikrik mengungkapkan beberapa bulan lalu Permenpan RB tersebut sudah dalam tahap harmonisasi, tetapi belum diterbitkan juga, sehingga untuk kenaikan gaji berkalanya terkendala. Ada beberapa yang sudah di SK KGB tetapi belum diberikan karena Pemda masih menunggu regulasi. Namun ada juga sih yang sudah mendapatkan kenaikan gajinya, tutur Rikrik. Oleh karena itu, kata Rikrik, sebelum regulasi untuk P3K belum dilengkapi, jangan sampai sistem paruh waktu diberlakukan. Dikhawatirkan Pemda akan memberlakukan sistem itu kepada P3K yang saat ini sudah bekerja dan belum mendapatkan hak secara penuh. P3K lanjutnya sampai saat ini masih diperlakukan tidak seperti ASN, apalagi kalau paruh waktu. Perlakuannya pasti sama seperti honorer yang ganti nama. Jujur saja teman-teman P3K yang akan habis masa kontrak bila diberlakukan P3K paruh waktu, ujarnya. Pemda, tambah Rikrik, pasti akan memilih sistem P3K paruh waktu karena gajinya lebih rendah dan penuh waktu. Dia sudah membayangkan bagaimana nasib P3K yang habis kontrak nanti, sebab sangat mungkin dialihkan ke P3K paruh waktu dengan alasan anggarannya tidak ada. Kalau sudah begitu, apa bedanya dengan honorer? Kami kira hanya mahasiswa yang kerja paruh waktu. P3K juga diperlakukan sama. Semoga ini tidak jadi disahkan, ucapnya. Jadi itulah informasinya sobatku di mana saja berada terkait nasib tenaga honor maupun P3K yang akan dialihkan ke tenaga paruh waktu oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.